Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi 13 Januari 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari dengan segala kerendahan hati kita akan kembali mendengarkan suara Tuhan dari dalam firman-Nya. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam Tuhan Yesus. Telah tersedia firman-Mu untuk kami baca dan renungkan. Firman Tuhan yang adalah firman kehidupan, yang akan menuntun kami untuk hidup dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu hari ini. Padamkan suara-suara lain di hati kami. Dan berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Yeremia pasal 3 ayat 19 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi demikian, umat yang akan datang di Sion. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku engkau akan memanggil aku, Bapakku, dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita. Sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita, dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Dipanggil untuk dipulihkan. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, kesetiaan merupakan hal yang sangat penting.
Seorang istri harus setia kepada suaminya. Begitupun sebaliknya. Seorang suami harus setia kepada istrinya. Kalau Tuhan sangat setia dengan janji-janjinya kepada umatnya, harusnya umat Tuhan juga harus selalu setia kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi? Bahwa apa yang tidak dilandasi dengan kesetiaan akan mendatangkan persoalan, akan membawa kepada kehancuran. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah mengambil gambaran seorang istri yang tidak setia sebagai gambaran bangsa Israel yang tidak setia kepadanya. Allah sudah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya dan telah memberikan kepada mereka negeri yang indah, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan Allah berharap mereka akan tetap mengikutinya dan terus memanggil Dia sebagai Bapa, serta tidak akan berbalik dari mengikutinya, tetapi mereka tidak setia kepada Allah. Mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Allah mereka. Tetapi sekalipun bangsa pilihannya itu telah murtad dari hadapan Tuhan, Tuhan yang adalah Maha Kasih tetap setia dan memanggil mereka untuk kembali. Bahkan berjanji akan menyembuhkan mereka dari ketidaksetiaan mereka. Dan pada akhirnya mereka kembali datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa hanya pada Tuhan ada keselamatan. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita adalah orang-orang yang setia dalam menjalani kehidupan ini? Ataukah apakah kita sering mengikuti jejak bangsa Israel yang sering tidak setia kepada Tuhan? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali menghayati dan merenungkan lagi bahwa sekalipun kita sering tidak setia, melakukan kesalahan dan pemberontakan di hadapan Allah, tetapi satu hal, Allah yang adalah kasih itu mengasihi kita dengan kasih yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu, sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berbenah untuk berkomitmen dari dalam kehidupan beriman kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang tidak meninggalkan jalan Tuhan. Kita tidak memberikan tempat untuk mengikuti keinginan hati kita, untuk mengikuti apa maunya dan selera kita, tetapi sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil melakukan dan menyatakan kesetiaan di hadapan Allah kita.
Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur atas firman Tuhan yang telah menyapa di hari ini. Firman Tuhan yang selalu ada dan hadir dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Bahwa Tuhan tidak saja memanggil kami untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu, namun lebih daripada itu, Tuhan menjamin seluruh kehidupan kami. Tidak saja di kala suka dan senang, tetapi dalam kondisi bergumul dan menderita sekalipun, Tuhan hadir sebagai Allah yang memulihkan keadaan kami. Kekuatan dan janji dari dalam firman Tuhan hari ini akan menguatkan kami untuk pergi ke dalam rutinitas dan aktivitas kami. Bersama dengan Tuhan, jerih dan juang kami tidak akan kembali sia-sia. Tuhan pun memberikan kelegaan kepada mereka yang sakit, melawat menghibur mereka yang berduka. Bahkan karena berbagai pergumulan, oleh karena persoalan rumah tangga, oleh karena pekerjaan, oleh karena persoalan ekonomi, juga karena relasi dengan sesama kami yang tidak terjalin dengan baik. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sepanjang hari ini, Tuhan sajalah sumber hidup, sumber berkat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia dengan janjinya. Dia tidak saja berjanji dan memanggil kita, tetapi juga untuk memulihkan setiap keadaan kita. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.